Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bersama tokoh yang cukup penting sekali ya, Bang Insinyur Akbar Faisal. Siapa yang nggak kenal beliau ya? Terutama apabila dikait-kaitkan dengan kondisi beliau ini orang yang termasuk pendiri lah ya di Nasdem itu dan tokoh ya. Dan saya kira tentu akan bisa memberikan keterangan-keterangan terhadap harap-harap cemas rakyat ini. Rakyat ini kan kita tahu gelombang dukungan terhadap Anies atau kemarahan orang kepada rezim ini kan jadi nggak jelas. Tetapi ada semangat rakyat itu melakukan perubahan karena Anies cukup didukung dari rencana 3 partai. Tapi kan sampai saat detik ini itu kan masih tetap Nasdem. Saya nggak ngerti ada apa hubungan Nasdem dengan PKS, dan yang lebih dikhawatirkan lagi apabila kemudian tahu-tahu PKS kemudian tidak jadi memberikan dukungan. Mungkin pertanyaannya cukup pendek tapi panjang dan jawabannya. Mungkin silakan Pak Akbar. Ya, saya rasa soal Mas Anies Baswedan sebagai seseorang yang digadang-gadang hari ini untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 itu adalah sah haknya, ya kan? Dan tampaknya sudah ada satu partai yang bersedia untuk memberi ruang, mengendorse beliau, bahkan sudah mendeklarasikannya. Dalam hal ini Partai Nasdem. Dan kita lihat bagaimana kemudian upaya Nasdem itu untuk mengangkat agenda ini menjadi sebuah kenyataan, dalam hal ini menjadikan Anies sebagai presiden. Cuman saja atas nama aturan permainan dibutuhkan dukungan yang lebih besar lagi, dalam hal ini partai, karena Nasdem tidak cukup. Ada 2 yang digadang-gadang kan, PKS dengan Demokrat. Tadi Abang bicara tentang PKS. Saya tidak terlalu paham apa yang sedang terjadi, kenapa kemudian PKS belum menyatakan dukungannya. Bahkan sebenarnya pertanyaan yang paling lebih mendasar lagi adalah, benar nggak sih sebenarnya ada nama Anies di kantongnya PKS, kan kira-kira seperti itu. Betul. Soal Demokrat itu juga hal yang sama. Meskipun antara PKS dengan Demokrat berbeda problem dalam hal bagaimana memberikan dukungan kepada Anies dan bergabung dengan Nasdem. Sejujurnya saya tidak tahu ya Bang ya, apa yang terjadi di PKS soal itu. Soal kemudian ada beberapa pihak yang tampaknya sudah tidak cukup sabar untuk mengharapkan PKS menyatakan dukungannya, ya juga sebuah realitas, ya kan? Itu sudah terbaca di ruang publik. Tapi mungkin hanya ini semata soal skenario saja. Saya malah sebenarnya lebih berpikir adalah agar kemudian terbuka ruang permainan ini menjadi lebih cantik, lebih terukur. Alangkah baiknya kalau kemudian Mas Anies menunjukkan atau menyatakan dalam bahasa yang lebih gamblang lagi, lebih maju lagi tentang seperti apa wajah Indonesia kelak kalau dia misalnya menjadi seorang presiden. Siapa tahu mungkin juga PKS menunggu itu. Kalau misalnya saya memberikan dukungan kepada Mas Anies sebagai calon presiden dan bergabung dengan koalisinya Pak Surya Paloh, seperti ini nantinya Indonesia. Mungkin saja barangkali ada komunikasi antara mereka. Jadi tidak perlu aliansi ini sampai menuntut Anies misalnya bertindak sebagai oposisi, tapi cukup dengan bagaimana wajah ke depan itu sudah cukup. Saya rasa iya kan. Kalau dinyatakan juga sebagai oposisi, sejujurnya saya tidak terlalu menemukan pola yang cukup kuat untuk menyatakan itu. Lawang Nasdem sampai sekarang masih pendukung pemerintah kok. Mas Anies adalah mantan menterinya Jokowi, mantan gubernur DKI Jakarta, yang mau tidak mau tetap harus berkoordinasi dengan pusat. Nah ini yang kita khawatir itu, masyarakat itu cukup cemas karena ada beberapa persoalan, ada perpanjangan 3 periode lah, ada penghentian ini, terus teman-teman yang tadinya juga kelompok-kelompok yang tetap keras terhadap itu nampaknya sudah mulai ada yang terganggu-ganggu, dan terakhir saya dengar kabar katanya PKS juga belum pasti ini kan kasihan masyarakat ini yang berharap-harap satu perubahan itu dari mengusung Anies Rashid Baswedan ini. Kalau kemudian dihubungkan dengan
isu tentang apakah ada penambahan masa jabatan presiden jadi 3 periode atau penundaan pemilu, itu menurut saya dari kacamata saya dan sikap saya tampaknya itu kecil kemungkinannya dan tidak boleh terjadi. Karena kita melakukan sebuah pelanggaran serius pada kesepakatan besar kita bernama konstitusi itu. Saya tidak melihat ruang untuk itu, Bang. Tapi kemudian apakah partai-partai calon pendukung PKS ini, calon pendukung Mas Anies ini termasuk PKS, apakah bisa dihubungkan antara belum munculnya dukungan secara resmi kepada Anies, dihubungkan dengan wacana penundaan itu, apakah ada korelasinya? Oh, saya nggak paham. Atau ada masukan, kan Bang Akbar ini kan juga deket lah sama umat Islam ya. Iya. Kalau memberikan masukan kepada teman-teman yang di relawan ataupun orang yang berharap kepada Anies itu nanti menjadi presiden mendatang gitu. Mungkin ada saran-saran karena ini banyak sekali tokoh-tokoh seperti kayak Bang Akbar ini juga belum terhubung nih nampaknya dengan ini. Iya, kalau saya sih gini, Bang. Teman-teman katakanlah misalnya dari komunitas kelompok Islam atau kelompok organisasi Islam misalnya atau bahkan partai-partai Islam memberikan dukungan ke Anies itu sah. Menurut saya itu sangat wajar sekali. Cuman saya berharap sih sebenarnya permainan kita naikkan satu level. Apa itu adalah kita meminta Anies dalam hal ini para pendukungnya termasuk pada komunitas Islam itu tadi meminta Anies untuk kemudian memberikan kita gambaran seperti apa sih formula pemerintahannya nantinya dalam banyak isu. Bagaimana tentang oligarki, bagaimana tentang penegakan hukum, bagaimana tentang wajah teknologi, bagaimana segala macam. Kalau menurut Abang gimana? Misalnya kita lihat ada dukungan orang dari Kristen, dari Katolik, dari berbagai macam agama. Dia mempercayakan kepada Anies. Itu apa bayangan mereka menurut Abang? Menurut saya mereka bahkan barangkali maju selangkah gitu ya. Tidak lagi terjebak pada sekat agama segala macam. Mungkin dia melihat bahwa ini terutama pada non-muslim ya. Mungkin dia melihat bahwa ternyata Anies bisa diberikan harapan untuk membawa kita ke depan dengan seluruh isu tentang pluralisme itu yang memang tampaknya mereka yakini bisa dibawa oleh Anies. Itu sah menurut saya, Bang. Bagus-bagus saja dan bagi saya pribadi itu positif bagi Anies. Jangan sampai kemudian itu Anies hanya dipersepsikan sebagai miliknya kaum Islam atau kelompok muslim. Wah, itu berisiko gitu kan, meskipun kita mayoritas ya, gitu ya. Tapi menurut saya ada lebih penting lagi, lebih bagus lagi kalau kemudian kita meminta Mas Anies untuk menunjukkan bahwa oh ya ternyata Indonesia di memori beliau seperti ini. Oh cakep itu. Kita maju selangkah, Bang, kalau kayak gitu. Jadi harapan itu nampaknya bisa terpenuhi nggak? Anies menjadi capres secara formal dengan dukungan-dukungan yang ada. Sebab saya mendengar kabar oleh orang-orang makin Anies serius berarti makin dia tidak akan bisa maju. Ini kan boleh-boleh saja. Kalau ya namanya juga rumor ya, Bang. Itu bisa saja seperti itu. Tapi kalau saya sih realitas politiknya nanti kita lihat ya. Apakah sudah tertutup peluang bagi Anies? Sama sekali tidak. Menurut saya masih terbuka peluang. Setidaknya dari apa yang kita dengarkan dari para pengusung ini, para tokoh-tokoh pengusung Mas Anies dari 3 partai ini, mereka masih mengatakan, wah kami solid kok segala macam gitu kan. Meskipun hari ini baru satu nih, baru Nasdem nih gitu ya. Tapi menurut saya selalu ada peluang. Namanya politik itu selalu ada ruang bagaimana orang memainkan dirinya. Mungkin saja barangkali katakanlah misalnya PKS tidak jadi mengusung Anies. Tapi kalau tiba-tiba masuk PKB, itu alternatif seperti itu. Oh iya, bisa jadi saja. pokoknya semangat dulu ya. Waladina jahadu fina. Atau misalnya Anies tiba-tiba misalnya bergandengan dengan Pak Prabowo misalnya. Meskipun kalau kita lihat DNA-nya kok kayaknya agak sulit. Tapi siapa tahu. Segalanya bisa terjadi, Bang. Ini itu masih lama juga ini. Masih. Tapi apa Abang masih melihat, maaf nih ya. Harapan orang yang terhadap Anies ini kemudian ada selain Anies? Ada banyak, Bang. Ada banyak. Yang kebijakan-kebijakan yang akan melakukan seperti harapan-harapan masyarakat? Oh banyak ya? Jangan khawatir, Bang. Saya percaya betul. Maksudnya tokoh di luar yang ada selama ini atau di luar selama ini? Kan tokoh-tokoh yang dimasukkan di dalam capres-capres dalam
apa itu? Iya kan yang sekarang ini yang selalu masuk dalam hitungan itu kan setidaknya 3 besar. Ya, Di situ ada Prabowo, Ganjar, Anies. Pada level yang kedua itu di situ ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir segala macam gitu ya. Oh, ada Mbak Puan, ya ada Pak Erlangga gitu. Maksudnya di kalangan itu atau di luar itu? Oh, masih ada di luar. Di luar ya. Saya dengar bahkan ada beberapa kelompok komunitas perguruan tinggi yang mengusung Pak Profesor Mahfud MD misalnya. Jadi gitu, pada tahun depan itu, pada saat pendaftaran nanti akan ada kejutan-kejutannya di luar tokoh-tokoh yang sudah kalau disebutkan melihat apa konfigurasi hari ini, tampaknya kejutan menyangkut dengan nama-nama itu tampaknya agak kecil kemungkinannya, sebab sudah keluar semua nama-nama itu ya. Nah sekarang yang teranyar ini kan skandal yang luas ini, masalah ketua KPU nih Pak Hasyim Asyari, yang sebenarnya sudah dikhawatirkan orang, tahu-tahu betul-betul terjadi apa yang terjadi pada sekarang ini. Dan isu yang dilapaskan bahwa dia ini menurut tuduhan kan, artinya dia dirancang untuk memenangkan 2 calon itu. Itu kemudian akan terjadi satu protes yang meningkat dari masyarakat untuk menghentikan pemilihan itu, ataupun calon-calon yang disebutkan di diskreditkan. Saya tidak terlalu terbiasa mempercaya rumor, Bang. Bagi saya pribadi bisa orang-orang di KPU itu kan, katakanlah misalnya ketuanya itu kan bukan juga orang yang orang yang sudah lama berada dalam konteks ini gitu ya. Tentu saja dia bisa menghitung seluruh langkahnya. Mungkin ada kesalahan, tapi kalau kemudian langsung kita anggap bahwa ini sebuah kebenaran, bahwa dia dirancang untuk memenangkan nama ini. Kan banyak lembaga negara, Bang, bukan cuma KPU dalam hal ini kan. Di situ ada DPR, di situ ada Bawaslu, di situ ada DKPP, macam-macam gitu loh. Jadi menurut saya ya namanya sebuah rumor ya sah-sah saja. Baik, jadi terakhir sebaiknya kita berdoa saja ya, PKS semoga tetap memberikan dukungan sebagaimana diketahui masyarakat luas selama ini. Itu tadi dukungan satu hal akan sangat bagus kalau kemudian langsung ketahuan siapa sih yang akan bermain nantinya. Dalam hal ini kita bicara tentang Anies bisa dapat tiket nggak final untuk maju gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah seperti apa wajah Indonesia di tangan mereka dan di kepala mereka. Jelaskan kepada kami bagaimana prosesnya, wajah seperti apa, siapa yang akan melakukannya, lembaga negara seperti apa yang harus bekerja untuk menentukan segala itu menurut saya yang paling penting hari ini, Bang. Capres adalah satu hal, menata Indonesia menuju menjadi lebih baik adalah hal yang lain lagi, dan itu harus dipastikan. Misalnya ini ada calon koalisi ini, ada yang misalnya nggak jadi gitu ya. Apa pertimbangan? Apakah memang ada tekanan atau ada iming-imingan yang lebih baik? Kira-kira seperti ini. Ya, rumor mengatakan ada tekanan segala macam, tapi menurut saya nggak logik ya. Ya, yang punya partai siapa, yang menekan siapa? Kan yang kita dengarkan ada tekanan dari kekuasaan gitu ya. Ya, yang presiden sendiri mengatakan enggak kok. Kira-kira seperti itu ya. Berarti sebenarnya yang dalam situasi ini, ya partainya dong yang bersikap. Hadirlah dengan sebuah kekuatan yang memang Anda rancang awal sejak berdirinya partai Anda kan. Jangan mau dikendalikan dari pihak lain. Itu nggak merdeka namanya. Jadi menurut saya lucu, ada banyak rumor yang berkembang, tapi tampaknya kita baik-baik saja. Baik pemirsa, bahagia sekali kita bisa dapat waktu sedikit dari Bang Akbar. Tapi tentunya masyarakat tentu berharap pada Bang Akbar tetap mendukung rakyat. Rakyat yang mana? Yang penting ya rakyat yang ada kepengen terjadi satu perubahan. Ya. Semoga Allah memberikan yang terbaik lah bagi kehendak rakyat ya, karena Indonesia tentu ingin berbenah, ingin menjadi yang terbaik ya, tanpa harus mencederai ya. Kalau bisa yang tidak baik ya berubah. Yang penting perubahan menjadi baik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Bang Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.